Selamat pagi, perkenalkan saya Gusti Panji Satria, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, nomor NIM 0451428844, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan pertanian. Pada hari ini saya bersama Pak Umar, pengurus koperasi di Fajar Lestari, akan melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan tugas kuliah saya di mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Nah, terima kasih Pak Umar sudah berkenan hadir untuk wawancara pada hari ini. Jadi melanjutkan dari kegiatan sebelumnya pada wawancara studi kelayakan agribisnis yang non finansial yang sebelumnya kita lakukan. Nah, pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bidang yang finansialnya, Pak. Nah, adapun beberapa pertanyaan akan saya sampaikan terkait dengan finansial yang dikeluarkan oleh Koperasi Produsen Fajar Lestari. Nah, pertanyaan pertama, Pak, komponen apa saja biaya awal untuk memulai usaha kebun kelapa sawit di kebun Bapak? Terima kasih Bang Panji. Untuk komponen biaya awal untuk memulai usaha kebun kelapa sawit di Kopset Fajar Lestari, itu komponen biayanya ada pembukaan lahan, pembelian bibit, serta penanaman awal, serta pemupukan dasar. Baik Pak, untuk yang pertanyaan kedua, berapa Pak total biaya pembukaan lahan? Kalau untuk total biaya pembukaan lahan berkisar di angka 25 sampai 30 juta per hektar. Itu tergantung dari topografi dan jenis tanah. Tapi untuk di kebun kita topografinya daerah rendahan, jadi biayanya lebih tidak terlalu mahal. Untuk aset awal Pak yang dibeli seperti alat, kendaraan, bangunan, apa saja yang dibeli di awal? Kalau untuk alat kerja yang kita sediakan seperti cangkul, arang, alat semprot. Untuk yang lain seperti kendaraan, mungkin untuk di tahap awal kita menggunakan roda 2, karena kalau untuk yang roda 4 itu harus memenuhi infrastruktur yang bagus lah, baru bisa kendaraan berat. Oke Pak. Untuk selanjutnya Pak, berapa biaya operasional rutin per bulan? Untuk biaya rutin per bulan kita dengan luasan 200 hektar itu di angka sekitar untuk dari biaya upah dan lain-lain itu sekitar 15 jutaan per hektar. Jadi kalau tinggal kita kalikan saja per 200 hektar berarti sekitar 400 juta ya. Baik Pak, dari keseluruhan biaya tadi, apa saja pengeluaran yang paling besar? Untuk paling besar sebenarnya untuk pembelian pupuk, Bang Panji. Oke. Karena itu yang paling besar, kalau yang lainnya secara rutin tidak terlalu besar. Kalau untuk biaya tenaga kerja Pak per bulan? Biaya tenaga kerja kita tergantung pekerjaan, tapi kalau untuk pekerja kita digaji 100.000 per hari. Kalau yang lain kita kerjanya berdasarkan kontrak SPK kerja. Tapi kalau per bulannya kira-kira berapa? Kalau kita 200 hektar itu untuk tenaga perawatan sekitar 15-an orang dengan 100.000 per hari, berarti untuk perharinya ya sekitar 1.500.000 dikali rata-rata kerja 20 hari dalam 1 bulan, berarti sekitar 30 juta untuk upah saja. Apakah koperasi Bapak ini menggunakan pinjaman untuk operasional? Untuk koperasi kita tidak menggunakan pinjaman, kita menggunakan biaya sendiri. Hanya saja untuk pembukaan hal tersebut awalnya kita sistemnya bermitra Pak, membanding dengan perusahaan.
Kemudian bagaimana cara koperasi menghitung kebutuhan investasinya? Kalau untuk menghitung kebutuhan investasi, kita sesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka, dengan tahapan rencana, tahapan penanaman, serta penyusunan RAB, Bang Panji. Kemudian Pak, bagaimana koperasi menaksir kebutuhan modal untuk kerja setiap bulan? Menaksir kebutuhan modal untuk setiap bulan ya. Setiap tahun Pak? Setiap tahun. Kalau untuk setiap tahun kita tetap menyusun budget untuk dalam 1 tahun, nanti kita sebar per setiap bulan, serta selalu melakukan evaluasi biaya operasional. Untuk dalam 1 tahun, nanti dalam 1 bulan berapa, nah nanti dalam 1 tahun kita juga lakukan evaluasi dari budget tersebut. Untuk berikutnya Pak, dokumen apa yang Bapak gunakan untuk catatan pembukuan? Untuk pencatatan pembukuan di kita menggunakan ada secara garis besar ya, secara pembukuan dari segi ekonomi seperti buku kas umum, neraca laba rugi, terus ada RAB tahunan, ada pengeluaran pencatatan harian dan bulanan, serta ada juga nanti dari audit internal Bang Panji. Oke Pak, ini selanjutnya saya tanya mungkin agak lebih lebih spesifik terkait dengan sumber pendanaan. Nah, boleh tahu nih Pak, untuk sumber dana dan biaya investasi awal itu diperoleh dari mana? Kalau untuk sumber dana, kita kombinasi. Untuk sumber dana awal kita berasal ada modal dari koperasi sendiri, juga ada apa? Karena kita tadi saya sudah sampaikan kita kerjasama dengan perusahaan, kita juga dibantu oleh dari perusahaan dalam segi pembukaan awal. Oke Pak, untuk selanjutnya apakah koperasi menggunakan dana sendiri untuk modal tadi, atau koperasi itu memiliki pinjaman ke pihak yang lain? Kalau untuk dana, kita ada yang bersifat tadi di awal seperti dana koperasi itu sendiri, ada juga yang memang dari perusahaan. Contoh misalkan untuk pembukaan lahan itu dari segi perusahaan terlebih dahulu. Nah nanti kita akan melakukan MOU, dan kita akan melakukan, misalkan kita harus lunasi biaya tersebut dalam berapa jangka waktu. Oke Pak. Kemudian untuk koperasi sendiri, apakah anggotanya juga menyertakan modal pribadi Pak? Kalau untuk anggota, karena kita bersifat koperasi, itu sudah pasti, karena mereka kan pasti ada dana simpanan pokok wajib yang mereka anggota bayar setiap bulan. Hingga nanti penentuannya dalam berapa jumlahnya itu kita biasanya melakukannya di rapat anggota tahunan. Kemudian untuk koperasi sendiri, dari keseluruhan dana itu apakah kebutuhan dananya tadi memenuhi operasional harian Pak? Kalau untuk operasional harian itu mencukupi Bang Panji. Seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya yang memang biaya besar itu kayak pembukaan lahan, nah itu kita sistemnya kerjasama lah dengan pihak perusahaan. Kemudian Pak, apakah di koperasi ada dana cadangan untuk disiapkan? Untuk dana cadangan harus karena kalau tidak ada dana cadangan kan susah juga di saat dana operasionalnya sudah besar. Kalau tidak ada dana cadangan, kita tidak akan bisa untuk melanjutkan tahap perawatan selanjutnya. Mungkin yang terakhir Pak, ya. Apakah dari pendapatan hasil panen dari kebun Bapak itu langsung digunakan untuk operasional di lapangan? Kalau untuk untuk dana hasil yang dari kebun tersebut, prosesnya akan kita catat hari by hari atau per bulan. Nanti dalam setara tonase dalam 1 bulan kita jual dapat berapa, baru kita hitung pendapatan serta pengeluaran.
apakah surplus. Nanti surplus tersebut yang akan kita susun kembali Bang Panji. Dana tersebut sebagian nanti untuk operasional, untuk kebun dan segala macam, dan satunya juga akan kita simpan menjadi pendapatan koperasi yang akan kita hitung biasanya setiap akhir tahun itu di rapat anggota tahunan yang berbentuk SHU kalau pada anggota. Baik Pak Umar, mungkin itu saja pertanyaan dari saya terkait tentang studi kelayakan agribisnis pada bidang finansialnya. Jadi terima kasih pada hari ini sudah memberikan kami informasi. Semoga dari informasi tersebut dapat saya olah datanya menjadi salah satu laporan dari analisis kelayakan finansialnya. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama Bang Panji.